Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP, musim ini di mana Ducati patut bangga karena untuk kali pertama mampu mengawinkan gelar di World Superbike dan MotoGP lewat para pembalap tim pabrikan mereka. Seperti pembalap asal Spanyol Alvaro Bautista juga berhasil memberikan gelar World Superbike pertama untuk Ducati dalam 11 tahun setelah sebelumnya dibuat kompatriotnya yakni Carlos Checa pada 2011 lalu. Sementara untuk di MotoGP juga terjadi penantian 15 tahun di mana Ducati untuk gelar pembalap berhasil dituntaskan oleh Francesco Bagnaia. Ini menjadi gelar pembalap kedua Ducati di MotoGP setelah Casey Stoner pada 2007 lalu. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. General Manager Ducati Corse yakni Gigi Dall'Igna menyambut gembira keberhasilan Alvaro Bautista memenangkan gelar juara dunia World Superbike 2022 di mana Bautista melengkapi kesuksesan Ducati yang baru saja memenangkan ajang MotoGP 2022 lewat Francesco Bagnaia. Kemudian itu Gigi Dall'Igna mengatakan tentu saja ini merupakan musim yang luar biasa bagi Ducati, salah satu yang terbaik atau bahkan mungkin yang terbaik dari Ducati karena kami merebut 2 kejuaraan MotoGP dan Superbike, kata Gigi Dall'Igna saat mendampingi Alvaro Bautista saat jumpa pers pada Minggu 13 November 2022. Seperti diketahui, kesuksesan Alvaro Bautista menjadi juara dunia World Superbike 2022 membuat Ducati berhasil menggandakan gelar juara di 2022 setelah sebelumnya Francesco Bagnaia berhasil menjadi juara dunia di MotoGP. Kemudian tim pabrikan Ducati berhasil mengawinkan gelar juara dunia World Superbike dan MotoGP pada musim 2022. Kepastian itu didapat seusai rangkaian balapan di World Superbike Mandalika rampung bergulir di sirkuit Mandalika pada Minggu 13 November 2022. Selanjutnya, Alvaro Bautista yang menjadi pembalap andalan Aruba Ducati sejatinya hanya membutuhkan berada di tempat ketiga saat mentas di race kedua World Superbike Mandalika. Guna menyegel status juara dunia, pembalap berkebangsaan Spanyol itu memulai balapan kedua World Superbike Mandalika dari urutan keempat. Kemudian itu Francesco Bagnaia juga menjadi pembalap pertama Italia yang memenangi gelar MotoGP sejak Valentino Rossi melakukannya pada 2019 lalu. Francesco Bagnaia pun menjadi pembalap Italia yang juara kelas primer dengan motor Italia kedua setelah Giacomo Agostini MV Agusta melakukannya pada 1972. Satu hal menarik bagi Bautista dan Bagnaia, trofi tahun ini menjadi gelar juara dunia kedua. Sebelumnya Alvaro Bautista sudah menggenggam gelar juara dunia kelas 125cc atau saat ini adalah Moto3. Dan pada 2006, sedangkan Francesco Bagnaia menjadi kampiun pada Moto2 di 2018 lalu. Di sisi lain, perlu juga kita ketahui bahwa Gigi Dall'Igna sebenarnya jarang sekali mendampingi tim Ducati yang tampil di World Superbike. Namun pada World Superbike Mandalika yang berlangsung 11 hingga 13 November kemarin, Gigi Dall'Igna menyempatkan diri untuk hadir, bahkan dia ditemani oleh petinggi Ducati lainnya yakni Paolo Ciabatti yang sebelumnya juga sibuk di MotoGP. Kedatangan Gigi Dall'Igna dan Ciabatti tidak sia-sia di mana Alvaro berhasil mengunci gelar juara World Superbike di seri Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu mengalahkan sang juara bertahan yakni Toprak Razgatlioglu setelah finish di urutan kedua pada race kedua di mana Bautista kini memimpin dengan 553 poin atau terpaut 66 poin dari Toprak yang telah sukses menyapu bersih 3 balapan pada World Superbike Mandalika 2022.
Seperti kita ketahui bahwa Alvaro Bautista pertama kali memperkuat Al-Ubaid pada tahun 2019 lalu. Saat itu dia melesat dan merebut posisi runner-up di World Superbike. Kemudian Bautista sempat pindah ke Honda Fireblade tahun 2020 hingga 2021, namun pembalap berusia 37 tahun itu akhirnya lagi kembali ke Al-Ubaid setahun berikutnya. Keberhasilan Alvaro Bautista sekaligus mengakhiri penantian panjang Ducati di ajang World Superbike. Terakhir kali tim pabrikan Italia itu merebut gelar ini adalah tahun 2011 lalu melalui pembalap Carlos Checa. Selanjutnya untuk di MotoGP juga sama, Francesco Bagnaia juga berhasil memutus dahaga gelar Ducati sejak 2007. Jika kita melihat perubahan itu, Gigi Delicna pun optimis bahwa Bautista bisa juara pada musim ini. Menurutnya, perkembangan yang dialami Bautista sukses mengantar mereka kepada kemenangan. Kemudian Gigi Delicna mengatakan tentu saja ini jadi tahun yang tidak mudah karena pada pertengahan kami tidak pada tempat yang ideal untuk merebut juara MotoGP, bahkan di sini juga di Superbike juga sangat sulit. Sekarang kami ada di sini untuk merayakan hari terbaik dalam hidup kami. Namun setelah saya melihat penampilan Alvaro di awal musim, saya sadar ada sedikit perbedaan dengan 2019, bahkan dia masih cepat seperti 2019. Tetapi saya lihat dia lebih fokus dan berusaha tidak melakukan kesalahan. Dia tetap cepat dalam cara yang cerdas, ucap Gigi Delicna. Satu hal yang menarik untuk musim balap 2022 benar-benar menjadi milik Ducati setelah sepekan lalu Francesco Bagnaia memastikan gelar juara dunia MotoGP. Sementara pada Minggu 13 November giliran Alvaro Bautista melakukan hal yang sama di World Superbike di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan untuk musim ini Ducati patut bangga karena untuk kali pertama mampu mengawinkan gelar di World Superbike dan MotoGP lewat para pembalap tim pabrikan mereka. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.